sebelah sini. Alhamdulillah. Ada baiknya memang kalau kita segala sesuatu itu jangan bertindak sendiri. Kita selalu mencari informasi supaya tidak gerasa gerusuk. Alhamdulillah. Kebetulan kita pas ada di Ini lobi. siapa Pak Ustadz? Ini resepsionisnya. Kok sama seragamnya Pak Oh Ustadz? iya. Jangan-jangan Pak Ustadz kerja di sini juga. Iya, enggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau berbicara tentang kita berada di lobi ini, alhamdulillah, ibaratnya resepsionis itu adalah sosok yang bisa memberikan informasi. Assalamualaikum. Ngobrol-ngobrol di bertigaan, berenam. Ini jam main di rumah udah disapa. Oh iya, Astagfirullahaladzim. Ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam main di rumah. Alhamdulillah hari ini kita masih di kota Makassar. Wah luar biasa banget. Dan hari ini rencananya kita mau menikmati juga makanan-makanan enak khas Makassar. Tapi Kalau perlu kita kejar oleh-oleh. betul, oleh-olehnya makanannya sekarang gini, daripada kita tersesat di jalan, lebih baik permisi. Saya tanya dulu, Mbak, mohon maaf nih Mbak Sika, kira-kira di sini tempat makanan enak khas Makassar di mana? Oh, coba aja di lantai 2, di Di lantai depan dua. gate. Di situ banyak makanan khas Makassar. Enak Oh banget. Mbak, maaf Mbak, kita sarapan dulu ya. Makasih banyak ya. Mbak. Aduh. Yuk. Nah jamaah, kita mau cari sarapan dulu nih. Pastinya kurang afdal kalau kita di Makassar nggak nyobain makanan-makanan khasnya. Pastinya enak-enak nih. Kira-kira apa aja ya makanan khas Makassar? Ini nih. Lapar. Ini nih yang saya tadi bilang. Kafe Sakti. Kafe Sakti. Makanannya khas Makassar banyak. Ada semua nih. Terima kasih banyak Mas Do. Jadi sekarang nih kita minta penjelasan juga nih buat Ustaz Cecep deh. Ustaz Ya, Cecep Ustaz kalau Cecep dijelaskan juga nih bicara masalah adab-adab makan. Bagaimana nih adab makan nih Ustaz Cecep, silakan. Ya, pertama adalah pastikan makanan kita adalah betul-betul halal secara zat dan juga caranya. Halal, insya Allah. Ini nih insya Allah halal ya dari Halal. cara penyembelihan. Kemudian kita juga disunahkan untuk membaca doa. Baca doa. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya, kemudian kita yang paling dekat dulu. Paling dekat. Ini paling dekat kan kondro nih. Gitu kan? Terus kalau itu jauh lagi juga ada orang. Ada lagi nih. Ada. Kalau dalam makanan itu bukan hanya sekedar halal, tapi harus halalan taiban. Walaupun itu adalah halal, tapi kalau tidak taiban itu baik untuk kita. Karena kadang-kadang ada orang makan, tapi ternyata ada alergi. Oh, contoh saya Jadi, berarti, Pak Ustaz. contoh halal udang, Benar. tapi karena padinya tidak bisa Alergi. makan udang alergi, maka tidak taiban untuknya. Ada lagi nih yang Ustaz, lebih siap. penting. Kita kan sering makan panas-panas nih, Bener, apalagi bener. berkuah. Nah, Rasulullah tuh melarang kita untuk tiup. Ya. Nggak boleh ditiup. Hukumnya meniup. Iya, Coba, jadi kalau misalnya maksudnya begini, makan gitu. jangan. Oh, makanan orang. Kan bukan makanan saya. Ditiup Makanan itu orang. nggak boleh kayak seperti ini. Ini makanan saya, Pak. Iya, minuman yang panas misalnya jangan ditiup dulu. Mulut-mulut yang Jangan lain ditiup tidak karena boleh bahaya. mendekati, ya. Jadi kalau misalnya mau biar adem diaduk-aduk aja. Diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Usahakan jangan ditiup Oh, gitu loh, gitu. jangan ditiup. Tuh kan, saya lupa Ustaz Cecep. Ustaz kemana? Ustaz Syam, kita nyari oleh-oleh 2 jiu sebentar. Alhamdulillah, setelah menghabiskan makanan khas Makassar, sekarang saatnya kita berburu oleh-oleh Makassar. Let's go Fadli. Nah, Ustaz Cecep, ini sirup markisa nih. Waduh, gede-gede banget. Wow, ini Wah, yang kecil ini lebih asli mahal. bang. Saya kan Iya. belum pernah bang ke Makassar bang. Biasanya cuma disuguhin sirup markisa ya. Kan jadi tamu doang. Sekarang Beli kita sendiri. yang nyuguhin. Iya. Iya. Coba kita cari tempatnya juga Ustaz Cecep. Waduh. Sini Ustaz Cecep. If I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on. Wih, ini jamaah ganteng ya. Assalamualaikum. Wih, ganteng. Mantap. Jadi daing di sini. Jadi daing. Tunggu dulu. Apa Pak Ustaz? Ini udah kelar. Apanya?
Beli oleh-olehnya. Belum. Ini lagi mau dibayar-bayarin dulu. Itu kasihan Aduh. jamanya udah nunggu. Mau dengerin tausiah kita. Lama banget Ini belanjanya. bandaranya gede banget Pak Ustadz. Banyak Ustadz. banget yang harus dibeli. Nanti aja ya Mbak ya dibayarnya. Ayo kita berangkat dulu. Kasihan Cecep jamaah pakai udah ini nunggu, dulu, Kak Cecep. kasihan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah, dan alhamdulillah hari ini Islam Itu Indah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tepuk tangan dulu dong. Iya nih, Masya Allah Pak Ustadz ya. Tapi kalau kita bicara masalah pelayanan, Iya. banyak juga nih orangnya dalam kehidupan sehari-hari ini menyalahgunakan pelayanan. Iya. Ada yang ingin pelayanannya biar cepet, ya kan, datang bawa hadiah duluan, nyogok. Waras wa murtasi. Astagfirullah. Yang menyogok dan disogok dua-duanya masuk neraka. Astagfirullahaladzim. Dan diperiksa sama KPK. Oh iya benar. Dan selain itu mungkin bukan cuma itu aja ya. Bukan cuma itu aja, tapi juga macam-macam nih bentuknya. Nanti kita akan bahas, tapi sebelumnya kita sapa juga jamaah yang ada di rumah nih. Jamaah yang di rumah nih, assalamualaikum juga buat jamaah yang ada di rumah. Dan juga terima kasih banyak di sini. Kita juga kedatangan jamaah dari Majelis Taklim An-Nur. Tepuk tangan dulu dong. Kalau Majelis Taklim An-Nur itu berarti saya dong. Kok gitu? Nama saya kan Muhammad Nur. Berarti majelis taklim Pak Ustadz Oh ini bukan ya? juga. Bukan. Nih hari ini ya kita juga suka mengingatkan nih kepada jamaah yang ada di rumah. Kadang-kadang orang-orang kita itu suka lupa, perbedaannya tuh tipis. Kadang-kadang mau usaha ya kan biar laris, dikasih sesuatu katanya sama orang pinter, nih simpen nih, nanti taruh di kotaknya, di laci yang tempat nyimpen duit. Ya ada gitu juga ya. Aduh, ini langsung aja kita masuk ke tema kita hari ini. Tema kita hari ini yang kita angkat ini bagus banget, mudah-mudahan jamaah di rumah juga ya sudah menyaksikan dengan baik. Temanya adalah haram dianggap halal. Tuh 2, 3. Haram dianggap halal. Nah sebenarnya kan pasti semua udah pada tahu dong. Ya maksudnya dalam arti gini. Kita dari kecil sudah diajarkan sama orang tua kita ya, yang mana yang halal, yang mana yang haram. Bener nggak Pak Bu? Bener ya? Tapi kadang-kadang dalam pelaksanaan sehari-hari ini kita suka hilaf sebenarnya kayaknya deh. Nah coba yang pertama sekarang nih, kita minta Ustadz Syam nih, Ustadz Syam memberikan tausiahnya. Kalau tadi sebenarnya kalau kita berbicara tentang masalah halal dan haram ini sudah jelas tertera di Al-Quran. Apa saja yang halal, apa saja yang haram. Tapi kita perlu tahu juga nih Ustadz Syam nih, berbicara masalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan orang itu berbuat atau melakukan sesuatu yang haram. Yang halal atau yang haram dihalalkan gitu loh. Silakan mohon izin Ustadz Syam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون
ayat yang sangat indah yang diterangkan Allah di dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Kebanyakan daripada penghuni neraka jahanam daripada jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak berpikir dengan hatinya. Kita mungkin mengatakan yang berpikir adalah otak, yang berpikir adalah akal. Tapi Allah bilang bukan akal, bukan otak yang berpikir, melainkan hati. Kalau akal, hitungan akal, saya ambil, saya tebang pohon sebanyak-banyaknya, banjir dah, yang penting saya kaya. Itu kalau akal. Saya main curang, terserah, yang penting saya kaya. Biarlah orang lain tersiksa. Itu kalau akal. Tapi kalau hati, kita memikirkan kepentingan orang lain. Kita memikirkan ini yang halal, ini yang haram. Tapi kalau akal yang berbicara, yang penting saya untung, tidak peduli halal atau haram. Makanya Allah minta hati yang berpikir, bukan akal yang berpikir. Melainkan hati yang berpikir, kita memikirkan ini aturan Allah dalam Al-Quran. Sudah jelas ini yang halal, ini yang haram. Hadza halalu wa hadza haram. Kemudian, lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka punya mata tapi tidak melihat, mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih keji daripada binatang ternak. Binatang ternak yang penting udah makan, udah nggak peduli lagi. Yang penting dia untung, nggak peduli orang lain. Yang penting dia untung, nggak peduli halal haram, terserah. Yang penting saya untung gitu loh. Yang penting saya ada kaya, yang penting saya lebih hebat daripada orang lain. Tidak peduli mau main curang, mau main sikut sana sikut sini, yang penting saya untung sendiri. Itulah disebutkan dalam Al-Quran seperti binatang ternak. Yang penting makan, dia tidak peduli lagi. Sapi kalau makan tidak mau lirik kanan kiri, yang penting udah dapat rumput. Balhum adhal ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Kemudian, tapi kenapa sih udah jelas ini haram, udah jelas ini dilarang Allah, tapi kenapa manusia masih memilih gitu, masih memilih yang diharamkan oleh Allah dibandingkan yang dihalalkan Allah. Di dalam Al-Quran yang disebutkan minuman yang haram hanyalah minuman keras atau khamar atau alkohol. Berarti selain daripada khamar boleh diminum, susu, teh, kopi, semua boleh diminum. Tapi kenapa masih banyak orang yang memilih satu itu? Padahal cuma satu yang dilarang, yang lainnya boleh. Kenapa orang masih memilih yang satu yang dilarang itu? Kemudian Allah jelaskan lagi makanan-makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran cuma berapa? Daging yang diharamkan cuma ada beberapa. Tapi yang lain dihalalkan. Kenapa orang masih memilih yang diharamkan itu? Semua yang dibikin indah oleh setan, semua yang diharamkan setan bikin indah. Innamal khamru wal maisir wal ansabul azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah katakan kalau kalian tidak mengikuti apa yang diperindah oleh setan, maka kalian akan beruntung. Inilah kenapa yang diharamkan itu enak. Allah ingin menggantikan sesuatu yang lebih indah nanti kalau kita mampu untuk melawannya. Yang kedua, hal yang menyebabkan manusia lebih memilih yang haram dibandingkan yang halal karena kurangnya ilmu pengetahuan. Tidak semua dari kita yang mengetahui bahwa jilbab itu wajib. Ya, jadi tidak semua dari kita mengetahui. Tapi insya Allah setelah menonton ini udah tahu semua bahwa muslimah itu wajib berhijab. Dan semua yang menonton ini insya Allah sudah tahu bahwa khamar itu diharamkan oleh Allah. Dan semua sudah tahu bahwa apapun yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran semuanya diharamkan oleh Allah, itu tidak boleh kita lakukan. Walaupun orang sepintar apapun, kalau tidak ada imannya, udah tahu ini halal, udah tahu ini haram, tapi karena tidak menguatkan imannya, tidak bergaul dengan orang-orang yang mampu mengingatkan dia, sehingga dia bisa terjerumus ke jalan yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi ada tiga tadi yang menyebabkan faktor-faktornya. Yang pertama itu adalah karena memang ini tergoda, godaan setan ya maksudnya. Yang kedua adalah kurangnya ilmu, dan yang ketiga adalah imannya yang lemah. Lagi turun. Karena memang manusia kan imannya lagi naik turun. Makanya ketika kita naik, ayo perbanyak ibadah sunnah. Kalau lagi turun, ya ibadah wajib aja. Betul. Nah, jangan sampai tidak ada sama sekali. Betul. Makanya mudah-mudahan dengan menambah iman akan membuat kita menjadi bangsa yang lebih baik, jadi contoh bagi dunia. Masya Allah. Nih sekarang nih, nanti kita lanjutkan lagi dengan tausiah dari Ustadz Maulana. Tapi sebelumnya saya mau kasih kesempatan dulu nih, tadi apa yang dijelaskan oleh Ustadz Syam. Mungkin ada yang masih mengganjal mungkin atau ingin ditanyakan, boleh kita kasih kesempatan. Ayo buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Sebentar, mohon izin. Coba, oh ini Pak Iwan dulu deh, mohon izin ya Pak. Pak Iwan boleh maju ke depan Pak Iwan.
Kok tahu namanya Pak? Tadi kan saya sebutin. Udah kenalan. Tadi udah kenalan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, perkenalkan nama saya Iwan Libiri dari Angkasa Pura 1, Ustadz. Kemudian bagian sales. Saya ingin bertanya Ustadz, misalnya ada seseorang yang kaya sekali, sering menyumbang masjid, menyumbang fakir miskin, anak-anak yatim dan peduli terhadap lingkungan. Tetapi uang yang disumbangkan itu dari hasil korupsi, Ustadz. Nah, pertanyaannya adalah apakah pahalanya mengalir ke orang tersebut? Itu yang pertama. Dan apakah akan menjadi berkah? Terima kasih Pak Ustadz. Itu Masya Allah, terima kasih Pak Iwan. Bagus banget pertanyaannya. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Lillah. Sedekah amal ibadah itu harus ada 5 syaratnya. Kalau enggak begini bukan Ustaz Maulana. Takut keselio doang kalau kita nontonnya. Harus ikhlas. Harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas nggak mungkin. Karena ikhlas itu rohnya. Pertamanya. Kemudian yang kedua harus ingat menyumbang dari yang terbaik, yang baik. Mau menyumbang kue, tapi kue basi. Jangan dong. Mau mentraktir orang pada saat imsak. Gimana cerita? Menjerumuskan kalau kayak gitu dong. Jamaah. Yeay. Kemudian barangnya itu adalah mohon maaf, jangan disebut, jangan diungkit. Betul. Kalau pertanyaannya menyumbang dengan yang haram kemudian kepada kebaikan itu tidak ada pahalanya, manfaatnya ada. Saya ulangi, manfaatnya ada tapi pahalanya tidak ada, apalagi keberkahannya. No way, they got away. Wih, astagfirullahaladzim. Aus dong Pak Ustaz. Iya. Ada yang mau ditambahkan silakan. Sedekah itu sunnah. Sedekah itu sunnah. Korupsi itu haram. Masa kita melakukan hal yang haram untuk melakukan hal yang sunnah? Tidak masuk akal. Berarti lebih dipentingkan untuk menghindari yang haram karena wajib untuk menghindari yang haram. Kemudian kalau misalnya tidak bisa melakukan yang sunnah ya sudah. Kita berusaha melakukan sunnah yang lainnya. Senyum juga sedekah. Betul. Bantu orang lain juga sedekah. Kalau saya tersenyum terus. Oh ya Allah, Wih. kenapa? Karena susah mingkem. Allah Rabbi. Ustaz Cecep. Nyumbang masjid, kalau DKM nggak tahu itu hasil korupsi, nggak jadi masalah. Tapi kalau dengan sumbangan tersebut dia menyebutkan, oh nggak apa-apa orang ini orang baik. Nah ini bahaya juga nih. Jadi kategori manfaat ada, pahalanya tidak ada. Betul. Bukan berarti ada orang nyumbang dari uang haram bikin jembatan, Iya. terus tidak mau lewat jembatan, mau lewat mana? Mau Jembatan berenang. itu haram katanya. Iya jangan juga. Nah, di situ jeki lewat. Tapi tadi benar, maksudnya secara manfaat ada. Secara manfaat ada. Tapi secara pahala dan juga keberkahannya nggak ada. Gitu ya mungkin ya Pak Iwan, terima kasih banyak. Pertanyaannya bagus banget, mudah-mudahan ini bermanfaat buat yang lain juga. Oke Pak Ustadz, kalau gitu kita lanjutkan kembali nih. Ustadz tolong dijelaskan juga kalau boleh dibilang nih termasuk golongan apakah nih orang yang suka berbuat haram daripada halal atau melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah daripada yang dihalalkan oleh Allah. Silakan Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya? Kalau berbicara termasuk golongan apa? Golongan orang-orang yang melakukan yang diharamkan, ada beberapa golongan. Ada golongan yang tidak tahu malu. Kata Nabi, al-ayau minal iman, malu itu sebagian daripada iman. Dan ketahuilah, orang yang tidak punya malu, silahkan Anda berbuat sesukamu. Maka orang-orang yang tidak punya malu ini termasuk golongan orang-orang yang dalam artian melakukan kemaksiatan dan dosa. Dan kedua, apalagi termasuk golongan orang yang zolim. 1, 2, 3, zolim. Kata zolim di sini menganiaya. Kata menganiaya bisa jadi dia menganiaya dirinya. Orang yang begadang seharusnya besok pagi dinas pagi, nah begadang malamnya itu zolim. Apalagi besok saya tidak datang, saya besok sakit. Hebatnya ini orang. Dia takut, dia tahu besok kalau dia sakit.
Jamaah. Ada lagi golongan yang ketiga. Ada golongan yang disebut durhaka. 1, 2, 3. Durhaka. Durhaka itu seharusnya dia berbakti. Makanya ke orang tua namanya durhaka. Karena tingkatan kesalahan itu ada salah, ada dosa. Salah anak-anak kecil. Degaga dosana. Tidak ada dosanya anak-anak. Kenapa tidak ada dosana? Mohon maaf kak, saya itu bapakku orang Maros. Mamaku orang Bone. Maka saya usas mabo. Maros Bone. Mana itu tepuk tangannya pak di Maros kini. Jamaah. Jadi ada orang salah. Siapa itu orang salah? Anak-anak kecil memecahkan kaca, nak pukul mama anak, wanta mama, wanta. Apa itu dosa? Bukan, tapi salah. Karena belum tahu apa-apa. Tapi kalau sudah berkumis, dia pukul mamanya, itu lebih durhaka itu. Mate oh. Jamaah. Ada dosa, ada salah, ada dosa. Dosa itu ketika dia sudah tahu, dia lakukan maka berdosa. Di atasnya dosa ada namanya zolim. Ingat, istri itu berdosa kepada suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Mana suami? Suami tidak berdosa kepada istri, tapi di atasnya dosa. Apa namanya di atasnya dosa? Itu zolim. Zolim. Mohon maaf, harusnya dia santuni, tapi dia celakakan. Dia ambil haknya. Sebenarnya kita ada kategori dalam muslim itu, orang yang tidak melaksanakan aturan agama tergolong fasik. Fasik, dikategorikan fasik. Orang yang tahu agama, mengaku Islam tapi tidak sholat. Banyak orang begitu. Fasik. Bulan Ramadan tidak puasa, fasik. Ini yang dikhawatirkan. Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah supaya kita tidak, artinya tidak melakukan dosa, diberikan rasa malu. Malu kepada Allah, malu kepada diri, dan malu kepada sesama manusia. Makanya terima kasih kepada orang-orang yang bisa menjaga dirinya, karena bisa jadi tanha anil fahsai wal munkar, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Keji itu merugikan diri. Betul. Mungkar itu merugikan orang lain. Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Sekarang kita lanjutkan lagi nih dengan tausiah dari Ustadz Cecep. Ustadz Cecep tolong diperjelas juga kepada kita semua tentang hal-hal apa saja sih sebenarnya yang menyebabkan orang itu berbuat atau melakukan hal-hal yang haram daripada yang halal. Kenapa begitu? Mohon izin, silakan Ustadz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep ceria-ceria. Apa sih hal-hal apa yang akan kita dapatkan ketika orang terus terbiasa dengan hal yang haram? Yang pertama akan hilang berkah, yang kedua dia akan mendapatkan kehinaan. Baik kehinaan dunia maupun kehinaan di akhirat nanti. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk satu negeri beriman, kalau sekiranya penduduk satu negeri bertakwa, dibukakan keberkahan dari pintu dan langit, maka Indonesia kalau ingin dapat berkah dari Allah, mulai kita beriman dan bertakwa semua lapisan masyarakat. Raja dapat hadiah seekor Raja Wali. Dikasih lagi ada 2 ekor Raja Wali. Raja Wali pertama terbang tinggi. Raja Wali gembira. Maaf, Raja gembira. Ya kelihatannya sih Raja Wali juga gembira. Makanya terbang. Raja Wali yang kedua ini nggak bisa terbang. Hinggap di dahan. Akhirnya kata raja,
Siapa yang bisa membuat Raja Waliku yang kedua ini terbang? Hadiah seperti emas. Ngantri. Tapi tidak ada yang mampu, Pak. Ahli-ahli burung semuanya selalu nyerah. Datanglah seorang pemuda. Pakaiannya compang-camping. Dia bawa golok. Semua kaget. Sebab kalau Raja Wali ini digolok sampai mati, maka mati juga si pemuda. Ternyata diangkatnya golok itu bukan diarahkan kepada Raja Wali yang tidak mau terbang, tapi diarahkan kepada dahan tempat hinggap, sehingga dahan itu jatuh, akhirnya Raja Wali itu terbang. Semua kaget. Raja bertanya, apa yang terjadi? Semua tidak sanggup menerbangkan Raja Wali yang kedua, tapi kau bisa. Tuan Raja, yang membuat Raja Wali ini tidak bisa terbang bukan karena dia cacat, bukan karena sudah patah sayapnya, tapi dia merasa nyaman tempat dia hinggap, yaitu dahan. Maka kupatahkan, dia bisa terbang. Itulah yang terjadi. Kenapa kita tidak bisa maju? Kenapa kita tidak bisa berkembang? Karena kita merasa nyaman dengan kemewahan dunia, bahkan nyaman dengan hal-hal yang haram dalam kehidupan kita. Kalau kita hindari hal itu, insya Allah kita akan terbang tinggi seperti terbangnya Raja Wali. Mulai ini mau ingin berkah, maka mulailah kita untuk terus meningkatkan iman dan takwa kita. Berhati-hati dalam memakan makanan yang masuk. Orang dikatakan makan makanan halal ada dua, zatnya, caranya. Saya tanya, makan sop kaki, makan sop buntut sapi, itu halal haram? Halal, betul tidak? Karena sapi halal, zatnya, betul? Tapi kalau caranya nggak benar, jadi haram. Misalnya ada sapi nih, lagi makan rumput, buntutnya kita potong. Langsung bikin sop, halal apa haram? Haram. Kebangetan banget sih Ustaz Cecep. Kalau di Masa sapi lagi enak-enak makan di dipotong pesantren itu buntutnya? tidak boleh, haram hukumnya memakan daging yang diambil yang masih hidup, yang punya daging. Tidak boleh. Contoh. Ada sapi ditabrak. Betul. Kemudian kakinya patah. Diamputasi. Apa bisa dimakan dagingnya itu? Tidak boleh. Karena yang punya daging masih hidup. Oke, buat jamaah yang ada di sini dan juga jamaah yang ada di rumah, jangan kemana-mana nih. Nanti kita akan lanjutkan lagi, masih di tema kita hari ini, haram dianggap halal. Setelah ini kita akan mendengarkan masih ada tausiah dari Ustadz Cecep, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Kembali lagi di Islam itu indah, masih dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Dengan tema kita hari ini adalah haram dianggap halal. Ya Pak Ustadz, tolong dijelaskan tentang hukuman dari Allah di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang lebih menyukai hal-hal yang bersifat haram. Apa hukumnya Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah! Ketahuilah, apapun yang kita lakukan pasti ada akibatnya. Apapun yang engkau lakukan akan ada imbasnya. Betul? Makanya ketika orang melakukan dosa, sesuatu yang diharamkan, pasti akan berakibat baik di dunia maupun di akhirat. Ketika orang melakukan dosa, ketahuilah engkau tidak akan bisa mendapatkan hidayah, kebaikan. Karena ketika orang berdosa itu ada titik-titik hitam di hatinya. Tik, 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 tik. Bukan itu maksudnya saya. Titik-titik dosa. Sehingga susah mendapatkan hidayah. Bahkan ketika benda haram masuk kepada tubuh, bagaimana doa bisa diijabah? Dan hilanglah berkah atas apapun yang dilakukannya. Mohon maaf, ada banyak yang harus kita telaah, utamanya diri kita sendiri. Ketahui karena kalau orang melakukan dosa, akan juga ada akibatnya di akhirat. Akibatnya di akhirat itu adalah mendapatkan, mohon maaf, siksaan sesuai ganjaran dosa yang dia lakukan. Kalau orang mencuri, potong tangannya. Kalau orang memasukkan benda haram, kebakar, tidak ada.
tidak ada pembersih dari sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita kecuali apinya neraka yang harus mencucinya. Itu susahnya. Kalau benda haram masuk dalam tubuh kan 40 hari baru bisa bersih. Makanya ketika ada makanan masuk yang bukan yang halal, artinya yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu 40 hari baru terganti. Jadi selama 40 hari itu doa tidak diijabah, kasihan itu. Nah, apalagi mohon maaf kepada siapapun, yang paling berbahaya ketika kita melakukan sesuatu yang diharamkan, dimasukkan ke tempat yang paling hina. Ada namanya neraka, ada namanya siksa, ada namanya azabnya. Ketahuilah yang paling buruk lagi ketika dosa itu kita lakukan, dosa pada diri, insya Allah Allah Maha Pengampun. Dosa kepada Allah, syirik, itu tidak ada ampunan. Tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah. Apa itu? Dosa kepada sesama manusia. Ketika dosa itu ada kaitannya dengan sesama manusia, akan berakibat fatal. Apa itu? Jadi muflis. Ibaratnya apa itu? Bangkrut. 1, 2, 3. Kenapa? Dia tidak akan bisa masuk surga sebelum diikhlaskan oleh orang yang pernah dibuat dosa. Makanya tidak boleh berdosa kepada orang tua, berdosa kepada guru, apalagi berdosa sama kakak. Kalau dosa sama kakak, sama dosa kepada orang tua, pengganti orang tua dan semuanya. Mohon maaf kepada siapapun. Ingat, Allah Maha Pengampun. Tapi ketika dosa itu berkaitan dengan sesama manusia, ada orang yang dizolimi. Makanya saya tahu dari pihak bandara dalam hal ini, Angkasa Pura senantiasa berusaha untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Hubungannya kepada mitranya harus bagus dan sebagainya. Mohon maaf ya, Bu. Ada masalah. Bila memang Maki, daripada bicara di belakang Ki, ya sekarang ada di depan, di belakang ada cerita, itu bahaya loh itu. Itu bahaya. Ini kadangkala manusia tidak sadar ketika dia lakukan seperti itu, bisa jadi orang yang kau omongin sudah diampuni dosanya oleh Allah. Tapi kamu yang mengomongkan orang belum tentu diampuni oleh Allah. Itulah bahayanya. Makanya jamaah. Oh jamaah. Kedurhakaan, dosa, kemaksiatan pasti akan berakibat siksaannya. Makanya siksaan itu kadang sudah dapat siksa di dunia, di kuburan, sebelum mati, bahkan nanti setelah kiamat. Nauzubillah. Bahkan neraka itu bertingkat-tingkat, sesuai dengan tingkatan dosanya. Astagfirullahaladzim. Bahkan manusia akan dibangkitkan dengan berbentuk binatang yang sesuai sifatnya. Astagfirullah. Ada yang dibangkitkan dalam keadaan buta kan? Ya, ada juga yang bercabang lidahnya. Kenapa? Dibangkitkan berbentuk ular. Karena lidahnya bercabang itu ular. Artinya lain di sana, lain di situ. Lain ceritanya di sini. Di sini Lain lagi. Itu namanya provokator dan sebagainya. Iya Pak Gosip. Oke Pak Ustadz, tahan dulu sebentar ya. Kita mau kasih kesempatan juga nih sama semua yang ada di sini, jamaah-jamaahnya boleh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Ayo. Oh, Masya Allah sebentar. Kalau tadi laki-laki sekarang dari perempuan boleh ya? Dari sebelah sini Mbak, boleh Mbak maju ke depan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Assalamualaikum. Namanya Ayu Febrianti. Salam dulu, Stas. Salam dulu. Oh salam dulu. Namanya Ayu Febrianti. Tepuk tangan dong. Mau bertanya, Ustaz. Ya. Kan manusia tempat hilaf dan dosa. Betul. Bagaimana cara kita Menasehati. teman atau orang yang hobi melakukan hal-hal yang haram? Oh, bagaimana cara menasehatinya ya Mbak Ayu ya? Tepuk tangan dong buat Mbak Ayu. Makasih Mbak Ayu. Langsung Ustadz Syam langsung bingung. Keringetan Saya loh. jawab apa enggak ya? Gimana ya? Dijawab. Jawab dong. Baik, Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Akan ada di antara kalian orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Istilahnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan. Jadi bukan memerintahkan kepada kebaikan, bukan. Amar nih mengajak. Kalau mengajak beda dengan memerintahkan. Kalau memerintahkan tuh sholat sana, sholat. Kalau mengajak beda.
kita ajakin pelan-pelan. Kalau misalnya ada teman kita yang masih minum khamar misalnya, minum minuman keras, kita ajakin pelan-pelan, sedikit demi sedikit insya Allah dia akan sadar bahwa sebenarnya kenapa sih saya campur adukan yang haram dan yang halal. Lebih baik saya yang halal aja saya lakukan dibandingkan yang haram. Oh, jadi Mudah-mudahan. caranya ya. Iya, pelan-pelan. Ustaz Cecep, silakan. Step by step. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Inilah hikmah adalah cara dan teknik yang tidak menyakiti lawan bicara kita, yang tidak tersinggung. Siapapun dia, anggap dia adalah orang yang memang pantas kita hargai dan kita hormati. Makanya ada teknik yang dinamakan adalah pacing. Pacing adalah menyamakan frekuensi. Jadi kalau kita menasehati anak misalnya, teman misalnya, maka dalam posisi pun kalau anak lagi duduk, kita pun ikut duduk. Jangan pakai bahasa orang tua yang nunjuk-nunjuk. Jangan pernah nyalahin anak walaupun dia betul-betul bersalah. Tapi justru misalkan anak bawa nilainya nilai jelek nih. 5 merah. Bilang sama anak, ayah juga dulu nilainya 4. Tapi sekarang ayah jadi dosen bahasa Inggris. Padahal dulu nilai bahasa Inggris 4. Kamu 5, nanti bisa jadi lebih dosen bahasa Inggris. Jadi teknik dan cara dengan hikmah itu yang penting. Ustadz Maulana silakan. Gini, bedakan menasehati, mengingatkan sama mendemo. Kalau menasehati dari atas ke bawah, mengingatkan itu sederajat. Kalau mendemo dari bawah ke atas. Tapi ada demo yang disenangi. Apa tuh? Demo masakan. Jamaah. Kalau memang tujuannya menasehati, maka jadilah orang tua menasehati anak. Jadilah guru yang menasehati anak. Tidak ada dendam di situ. Tidak ada saingan di situ. Karena ketika orang menasehati, kadang-kadang kan orang menasehati kan ada emosi. Ada kata-kata yang tidak mengenakan. Kata nasihat itu adalah bagaimana sosok orang tua. Sosok orang tua, kasih sayang. Itu nasihat. Kalau mengingatkan, ingat kita sahabat. Lihat posisinya. Kalau memang kita tidak bisa menasehati karena dia lebih tua dari kita, Betul. gunakan alat. Cari orang yang bisa menasehati dia. Contoh, ibu istrinya mau menasehati suaminya. Jangan. Suami tidak bisa dinasehati oleh istri. Cari orang yang ditakuti oleh suaminya untuk diberi nasihat. Tuh, jadi semua ada cara-caranya sebenarnya. Jangan sampai juga maksudnya baik malah jadi ntar salah paham. Malah jadi ntar nggak berteman lagi, memutuskan ukhuwah Islamiyah. Bahaya, nauzubillah summa nauzubillah. Jelasin Mbak Ayu ya. Mbak Ayu terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong buat Mbak Ayu. Nah sekarang nih Ustadz Cecep. Tolong diberikan solusinya juga. Kan kalau kita bicara sebagai manusia ini kan kita harus punya benteng atau pondasi. Nah sekarang bagaimana nih caranya kita agar kita bisa terhindar dari hal-hal yang bersifat haram. Silakan Ustaz Cecep. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep ceria-ceria. Itu sebenarnya kalimat hipnotis supaya kita ingat Allah dan supaya kita tetap ceria. Itu teknik Pak. Untuk apa? Bagaimana kita mengatur pikiran kita. Lihat bangunan yang tinggi. Lihatlah bandara luar biasa di mana saya tausiah ini yang mendapatkan penghargaan internasional. Boleh tepuk tangan? Ini tidak mungkin terwujud, pasti ada perancangnya, ada gambarnya. Arsiteknya pasti gambar tuh, betul nggak Pak? Sebelum gambar apa? Dipikir dulu tuh sama arsitek. Ini nanti pesawat di mana, itu permainan pikiran. Akhirnya jadi terwujud. Saya juga dulu Bu, terus terang, saya dipanggil Ustadz Odong-Odong. Artinya adalah odong-odong itu beca anak, karena saya dulu penarik beca anak di lapang Tegalega Bandung. Saya sering nonton Ustadz Maulana dan saya bermimpi. Terus saya pikirkan bagaimana caranya supaya bisa tampil di Islam itu indah. Apa yang saya pikirkan ini terwujud. Banyak yang nanya, Ustadz setiap ceramah tidak malu? Ngomong Ustadz itu mantan penarik beca. Kenapa kita mesti malu? Rakyat dan bangsa ini harus sadar, jangan pernah malu cari nafkah halal. Lebih baik tukang beca halal caranya daripada hidup bergelimang harta tapi hasil korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
akhirnya terwujud ini Pak. Saya bisa tampil di sini. Orang bilang ajaib. Caranya gimana? Permainan pikiran. Granat meledak, ledakannya bisa menghancurkan sebuah gedung atau ruangan. Tapi lihat bom nuklir, itu teknologinya adalah teknologi fusi. Dia bisa menghancurkan sebuah negara. Apa yang beda? Kalau granat itu masih berbentuk materi atau benda. Tapi kalau nuklir itu sudah berbentuk kuantum atau energi. Maka maaf, kalau pikiran kita masih benda, kalau pikiran kita masih mencari materi, hanya dunia yang kita cari, bukan kuantum, kekuatan yang berlipat-lipat dari Allah, karunia Allah. Maka pantas yang menciptakan bom nuklir, Einstein mengatakan, science without religion is lame, religion without science is blind. Artinya, pengetahuan tanpa agama lumpuh, agama tanpa pengetahuan buta. Ngapalinnya 2 minggu. 2 minggu alhamdulillah. Hari ini keluar lancar, nggak pakai tersendat-sendat ya, Masya Allah. Langsung aja yuk kita ambil hikmah atau kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Dari tema yang kita angkat adalah haram dianggap halal. Mungkin langsung dari Ustadz Syam terlebih dahulu, silakan. Ada satu hal yang sangat membahayakan bagi kita semua. Anak muda mengatakan, I know it's haram, but Allah is so merciful. Aku tahu ini haram, tapi Allah itu maha pengampun. Nah ini satu hal yang sangat berbahaya bagi kita. Allah memang maha pengampun sebesar apapun dosa kita. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Akan tetapi jika kita terus-terusan memakan yang haram, melakukan yang haram sehingga menjadi darah daging, bagaimana kita merasa dekat dengan Allah? Bagaimana kita bisa merasakan indahnya membaca Al-Quran, indahnya ayat-ayat Allah jika kita selalu mengkonsumsi sesuatu yang haram atau melakukan hal yang haram? Dekati Allah dengan cara membersihkan diri kita, berusaha menyucikan diri kita agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Oke, sekarang Ustadz Cecep silakan. Maka ada yang harus diperhatikan, kenapa orang banyak yang biasa memakan makanan yang haram. Penyakitnya adalah dimulai dari kumel. Apa itu? Itu kumul. Setelah itu kucel. Apa itu? Setelah itu kutuan. Kok bisa? Kumel, kurang mengaji lagi. Oh. Kucel, kurang ceria lagi. Oh. Kutuan, kurang arah dan tujuan dalam kehidupan. Ustadz Maulana silakan Pak Ustadz. Sosok ulama besar yang jadi wali Allah, Ibrahim bin Adham, pernah didatangi oleh pendosa dan minta dinasehati. Maka Ibrahim bin Adham mengutarakan, kalau kamu berdosa silahkan, berdosalah tapi jangan makan makanan Allah. Silakan berdosa, tapi jangan berdosa di tanahnya Allah. Silakan berdosa, tapi cari tempat di mana engkau tidak dilihat oleh Allah. Silakan berdosa, tapi ketika malaikat maut datang mencabut nyawamu, beritahukan malaikat maut, tunggu, saya mau tobat dulu. Ketahuilah, pendosa yang minta dinasihati itu berkata, itu sungguh saya tidak bisa lakukan. Makanya pembelajaran besar buat kita. Ayo, ketika kita berdosa, pikirkan akibat dosa itu. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan akan diminta pertanggungjawabannya. Atas setiap saat, waktu, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawabannya. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita sejenak. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas amanah yang Kau anugerahkan kepada kami, berupa umur, waktu, kesehatan, jabatan, amanah, bahkan keluarga yang Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang pandai mensyukuri nikmat. Ya Allah, aku cinta dengan orang-orang yang mencintaiku. Aku punya anak. Aku punya istri yang akan kelak aku akan bertanggung jawab atasnya. Bahkan orang-orang yang dibawa naunganku akan ku bertanggung jawabkan di hari kemudian. Ya Allah. Ya Allah. Berikanlah aku umur yang panjang. Berikanlah aku umur yang panjang. Agar aku bisa membimbing, menuntun anak keturunanku
agar aku bisa mengajak, membimbing anak keturunanku agar tidak melakukan maksiat dosa kepadamu ya Allah, agar tidak melakukan maksiat ya Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ya Allah, ridhoilah atas segala usaha kami. ridhoilah atas segala usaha kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Ampunilah atas segala dosa-dosa kami. Penyesalan akan datang ketika manusia mau meminta maaf, tapi maaf itu sudah tidak ada lagi. Yang sudah tua orang tuanya, yang sudah tidak ada lagi orang tuanya. Di mana ketika beliau masih hidup, engkau tidak minta maaf padanya. Justru setelah wafat, masuk di dalam kubur baru menangis di atas pusara untuk minta maaf. Terlambat. Terlambat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali kita dapatkan pelajaran dari tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Maulana, Ustadz Cecep dan juga Ustadz Syam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran berharga buat kita semuanya, dan juga doa yang kita sama-sama tadi aminkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak sekali lagi buat seluruh staf dari dan juga rekan-rekan dari Bandara Sultan Hasanuddin. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya sekali lagi. Buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana nih. Karena sesaat lagi kita masih akan jalan-jalan dan menikmati pemandangan yang indah kota Makassar. Dan ada apa aja kira-kira yang akan kita telusuri hari ini. Nah, ini bikin penasaran semua orang nih. Tapi yang jelas dari setiap item yang akan kita lihat, pasti masih ada tausiah dari narasumber kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! I pray to God, my heart, soul and body. Alhamdulillah jamaah masih di kota Makassar. Tapi sekarang kita akan berjalan-jalan nih. Diajak Ustadz Syam keliling daerahnya dia, daerah Kabupaten Maros. Kabupaten Maros. Alhamdulillah. Nah di sini ada tempat terkenal namanya Ramang Rama. Mungkin sedikit dijelaskan nih. Kita mau ngapain nih di Ramang Rama? Alhamdulillah, ini wisatanya berbeda nih. Naik perahu kita. Naik perahu, terus kita lihat keindahan-keindahan. Ada batu-batu. Betul. Kars di samping-samping kita ntar banyak rawa-rawa. Pokoknya jangan diceritain. Oh gitu ya? Gimana kalau kita langsung aja naik perahu dan kita langsung keliling-keliling? Ya. Oh bisa Cep, ayo. Jemaah, kali ini saya beserta Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan juga Ustadz Cecep akan mengunjungi salah satu ikon wisata yang ada di sekitar Makassar, yaitu di Ramang-Ramang. Ini tepat berada di daerah tempat tinggal saya loh jamaah, yaitu terletak di Kabupaten Maros yang tercinta, Sulawesi Selatan. Wah, pastinya keren banget nih tempatnya ya Ustadz Syam ya. Bener banget, indah dan pasti bikin jamaah semua terkagum-kagum, Masya Allah. Ramang-Ramang ditempuh sekitar 2 jam dari kota Makassar jamaah, dan mudah dijangkau juga nih jamaah, karena terletak hanya beberapa meter dari jalan raya provinsi. Mau tahu kan keseruan kita berwisata di Ramang-Ramang? Yuk ikutin kita. Wah, alhamdulillah udah sampai kita. Pak, makasih banyak ya Pak. Waduh, ayo Ustadz Cecep sini. Awas, Ustadz Cecep susah, nggak bisa naik. Iya, Ustadz Cecep turun miring. Jadi Sam, ayo. Wah, ayo kita jalan-jalan dulu nih, kita cari tempat yang bagus, spot-spotnya untuk kita nanti sambil tadabur alam. Subhanallah, sungguh indah sekali panorama di Ramang-Ramang ini. Di sekitar kita melewati banyak sekali pohon sawit yang mempercantik ikon wisata Ramang-Ramang ini. Pohon sawit tersebut ditanam oleh masyarakat Maros sendiri nih, yang dipelopori oleh pencinta alam Maros yang diapresiasi pemerintah untuk menggalakkan penanaman 1000 pohon sawit.
Pak Ustadz, Ya. stop dulu sebentar. Sebentar dulu nih Ustadz Cecep, Ustadz Syam. Gimana kalau kita cari spot, satu tempat yang bagus untuk sholat hajat kayaknya ya? Oh iya, benar. In a time of أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Allah ingatkan kepada kita semua bahwasanya malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, ngapain sih menciptakan manusia untuk menjadi khalifah di bumi? Manusia ini tidak bisa menjaga bumi, manusia ini hanya merusak bumi, kata para malaikat. Tapi Allah membantah malaikatnya dan berkata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui sesuatu yang tidak kalian ketahui, wahai para malaikat. Di antara manusia ada juga di antara mereka yang mampu menjaga bumi. Mereka menjadi khalifah di bumi, menjadi wakilnya Allah di bumi, sehingga mereka lah yang menebarkan kebaikan, berbuat baik terhadap alam semesta dan berbuat baik terhadap manusia, seluruh manusia, dan berbuat baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung ditegakkan, bagaimana bumi dihamparkan? Berilah peringatan, kamu hanyalah pemberi peringatan, kamu tidak berkuasa atas mereka, kamu tidak memaksakan mereka untuk beriman atau tidak, tugasmu hanya memberi peringatan. Tapi yang kita lihat apa? Begitu banyaknya orang berpaling dan begitu banyaknya orang yang ingkar. Sudah, jangan sedih, jangan berduka cita, karena bagi mereka yang ingkar dan berpaling, Allah akan memberikan azab yang besar. Sebenarnya alam telah bicara kepada kita, kita hanya mampu untuk mendengarnya. Apakah kita menjadi hamba yang bersyukur atau justru kita menjadi hamba yang kufur? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ketika manusia diberi tugas amanah yang luar biasa, diangkat derajatnya untuk jadi pengurus, wakil Allah di bumi. Bukan hanya mengurus, tapi memanfaatkan, menggunakan isi kandungan alam ini. Pertanyaannya, segitu besar kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, tapi ketika kemuliaan itu kita sendiri yang menghancurkan, merusaknya, sungguh sebenarnya yang kecewa adalah diri kita sendiri. Ketahuilah, kerugian itu terdapat pada diri manusia, karena tidak akan mungkin kejadian sesuatu terjadi kalau bukan manusia itu sendiri yang merusaknya. Ketahuilah, alam diciptakan untuk manusia, isinya pun untuk manusia.
Untuk apa? Untuk digunakan, untuk dimanfaatkan. Untuk itu, ketika kita merusak alam, sebenarnya kita sendiri yang merugikan diri kita sendiri. Mohon maaf, mudah-mudahan kita bisa memelihara alam ini sebagaimana fungsi penciptaan kita. Salah satunya jadi khalifah di bumi, pengurus wakil Allah di bumi. Masya Allah. Usahakan buat kita semua, buat jamaah di rumah, jadilah khalifah yang bisa dipercaya ya. Mungkin apa yang sekarang kita nikmati itu adalah hasil dari nenek-nenek moyang kita yang mungkin mendoakan kita, yang menjaga semuanya ini untuk kita. Jangan sampai kita sekarang ini nanti akhirnya merusak alam ini yang akhirnya nanti cucu-cucu kita tidak bisa menikmatinya semua. Nauzubillah, semua nauzubillah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana nih, kita akan kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. In a time of darkness and greed, mumpung kita lagi di pesantren Ustadz Maulana, gimana kalau kita menyapa para santri yang sedang belajar di kelas? Wah, antusias sekali nih para santri di sini menyambut kedatangan kita ya Pak Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kami keberkahan, ampunilah atas segala dosa-dosa kami, ridailah atas segala usaha kami. Ya Allah, aku ingin mengangkat derajat keluargaku, aku ingin mengangkat derajat kedua orang tuaku. Ya Allah, berikanlah aku umur yang panjang untuk bisa melihat senyuman dari ibu. Berikanlah aku umur yang panjang lagi berberkah, begitu pula kedua orang tuaku, untuk melihat aku berhasil meraih cita-citaku. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita sama-sama tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nih, sebentar, saya cuma mau ngingetin Pak Ustadz. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya. Pak Ustadz, kita ada janji lagi. Pak Ustadz itu harus menghadiri hataman Qur'annya Naura. Iya, anakku mau hatam Quran. Iya, kalau gitu mohon maaf buat semuanya ya. Terima kasih banyak ya. Nanti kita ketemu lagi semuanya insya Allah kalau ada waktu ya. Amin. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Luqman. Alhamdulillah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Masya Allah luar biasa ya, bangga banget kita ngeliat anak-anak yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Aduh, malu nih buat jamaah yang di rumah nih, yang udah gede tapi belum bisa hafal Al-Quran, bahaya ya. Pak Ustadz, mohon maaf sebelumnya, saya ada melihat sesuatu yang berbeda nih luar biasa ya, maksudnya di sini hataman Quran dan kebetulan Naura hatam Quran hari ini. Alhamdulillah. Kok pakai baju adat ya? Kenapa ya? Mana Nauranya? Sini Naura nak, sini nak. Hah? Ini baju adat Bugis Makassar. Oh, ini apa hubungannya nih? Maksudnya dengan hataman Quran, Ustaz, di Makassar? Kalau menghatamkan Quran itu adalah prestasi yang sangat luar biasa, Masya Allah. membanggakan. Ini sebenarnya pahalanya hatam Quran tuh atau utaman-utamannya apa sih, Ustaz? Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semua dan juga mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Kalau mukjizat berarti ada berkah di dalamnya, ada keajaiban di dalamnya, syifa, huda, warahmah, sebagai penyembuh, sebagai petunjuk dan juga sebagai bentuk kasih sayang Allah, rahmahnya Allah ada di dalam Al-Quran tersebut. Menghatamkan Ustaz Al-Quran. Cecep, ada yang mau ditambahkan, silakan. Siapa yang membaca ayat suci Al-Quran satu huruf ibu, ya itu bukan dicatat satu kebaikan, tapi dicatat 10 kebaikan. Makanya nanti ketika kita melewati jembatan Sirat, ada orang yang sedih, ada orang yang menangis. Kenapa? Karena amalannya kurang. Tapi tahu-tahu ada malaikat yang menyambutnya. Masuklah kau ke dalam surga. Kenapa aku masuk ke dalam surga? Aku jarang tahajud, baca Quranku tidak bagus, sholat pun kadang-kadang aku meninggalkan. Karena kau telah memasukkan anakmu ke pesantren, kau didik dia terus membaca Quran, menjadi seorang yang penghafal Al-Quran. Maka kau orang tuanya ditolong oleh anak-anakmu. Mudah-mudahan kita dan pemirsa mendapatkan keselamatan dunia akhirat karena anak-anak yang saleh. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seharian ini seru banget ya kegiatan kita di Kota Makassar. Semoga tayangan Islam Itu Indah pagi ini memberi ilmu yang berguna bagi para jamaah di rumah. Tetap saksikan Islam Itu Indah setiap hari jam 5 pagi hanya di Trans TV. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. All the times I'm